Banyak orang mungkin berpendapat bahwa musik rock melambangkan kebebasan tanpa batas dan semangat yang merdeka, membangkitkan gairah dalam diri pendengarnya melalui irama yang energik dan penuh semangat. Namun, bagi 4 pemuda yang tumbuh di tengah suasana kota industri Birmingham yang suram, penuh polusi dari pabrik-pabrik, dentuman musik rock bukan hanya tentang kebebasan. Namun, bagi mereka, melodi yang menggugah dan lirik yang mendalam menjadi sarana utama untuk mengungkapkan ketakutan yang tersembunyi di balik jiwa yang terpendam, serta kenyataan pahit kehidupan sehari-hari yang terus mereka hadapi. Melalui pengalaman pribadi yang penuh tantangan dan ketajaman musik yang unik, lahirlah kisah besar tentang band legendaris yang menciptakan genre musik paling keras dan ekspresif di dunia, dikenal sebagai heavy metal. Tanpa inovasi mereka, mungkin kita tidak akan mengenal dahsyatnya hentakan band seperti Metallica yang telah menjadi ikon dunia. Semangat epik dari Iron Maiden, atau nuansa melankolis dari alunan lagu-lagu Nirvana yang menggetarkan perasaan. Keempat pemuda ini adalah pelopor sejati, pahlawan tanpa tanda jasa dalam dunia musik keras yang telah menginspirasi generasi musisi sesudah mereka. Mereka adalah legenda abadi yang dikenal dengan nama besar Black Sabbath. Melalui karya dan eksistensi mereka telah membuka jalan baru dalam dunia musik yang akan selalu dikenang dan dihormati oleh para pecinta musik rock dan heavy metal. Kisah mengagumkan ini bermula pada tahun 1968, suatu masa yang dikenal sebagai periode penuh gejolak, tantangan, dan perubahan sosial serta budaya yang melanda berbagai belahan dunia, termasuk munculnya gerakan-gerakan yang menuntut pembaruan dan transformasi. Di tengah era yang dipenuhi revolusi musik yang menggugah serta gerakan budaya yang menginspirasi kaum muda untuk berpikir lebih terbuka, 4 musisi berbakat memutuskan untuk bersinergi. Mereka adalah Tony Iommi, seorang gitaris dengan visi artistik mendalam, Geezer Butler, pemain bass yang dikenal dengan suara bassnya yang mendalam dan beresonansi kuat, Bill Ward, drummer dengan ritme dinamis yang memukau pendengar, serta vokalis karismatik bernama Ozzy Osbourne. Keempatnya bersatu membentuk band dengan nama awal yaitu Polka Tulky Blues. Band sebuah nama yang unik dan mencerminkan semangat eksplorasi, kebebasan, dan keresahan kreativitas mereka. Namun, perjalanan mereka tidaklah mudah dan penuh liku, karena kemudian nama band tersebut berubah menjadi Earth. Perubahan nama ini merupakan perwujudan cita-cita besar mereka untuk dikenal lebih luas dan meninggalkan jejak yang berarti di pentas musik global. Namun, mereka menghadapi tantangan baru ketika mengetahui bahwa ada band lain yang sudah menggunakan nama tersebut, sehingga memicu krisis citra dan identitas mereka sebagai musisi sejati. Titik balik terbesar dalam karier band ini terjadi melalui insiden mengerikan yang menimpa Tony Iommi, mengubah jalur hidupnya. Ia kehilangan 2 ujung jarinya dalam kecelakaan di pabrik baja tempatnya bekerja. Musibah yang bagi banyak orang mungkin dianggap sebagai akhir dari karier musik yang diimpikan. Namun, tidak demikian bagi Tony Iommi yang memiliki tekad kuat. Dari tragedi tersebut, lahirlah semangat untuk menemukan inovasi dan solusi kreatif. Dengan semangat, pantang menyerah. Ia menciptakan ujung jari buatan menggunakan potongan botol plastik, sebuah langkah improvisasi yang radikal pada masanya. Selain itu, ia juga menurunkan setelan gitarnya agar lebih nyaman dimainkan dan tidak menyakitkan, sehingga mengembangkan teknik baru yang lebih maju. Hasil eksperimen ini adalah terciptanya suara gitar yang unik lebih berat, gelap, penuh keintiman, dan mengancam sesuatu yang belum pernah didengar dunia sebelumnya. Suara ini kemudian menjadi ciri khas yang membedakan mereka, menarik perhatian, serta mengundang kekaguman dari pecinta musik di berbagai belahan dunia, membuka jalan baru dan lebih luas bagi band ini di industri musik yang terus berkembang dan semakin kompetitif. Mengapa mereka dinamakan Black Sabbath? Kisah di balik nama ini cukup menarik dan memiliki latar belakang unik yang dapat membangkitkan rasa
ingin tahu banyak orang. Geezer Butler, salah satu anggota band yang berperan penting dalam menentukan arah musik kelompok ini. Suatu hari, melihat antrean panjang yang penuh antusiasme di depan sebuah bioskop di kota, menanti pemutaran film horor berjudul Black Sabbath. Fenomena ini memicu pemikiran Geezer, membuatnya merenung betapa menariknya kenyataan ini, di mana orang rela merogoh kocek hanya untuk menikmati sensasi menyeramkan yang ditawarkan oleh sinema tersebut. Mengapa Black Sabbath tidak mencoba menghadirkan sensasi serupa melalui irama dan nada dalam musik kita? Bukankah akan mengasyikkan dan unik jika Black Sabbath menciptakan musik yang memiliki daya tarik seram? Gagasan sederhana ini berkembang menjadi ide brilian yang mempengaruhi karakter musik serta nama band mereka. Pada hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 13 Februari tahun 1970, mereka meluncurkan karya pertama dalam bentuk album debut berjudul Black Sabbath, menyerupai judul film dengan harapan memberikan pengalaman mendengarkan yang menegangkan dan berbeda kepada para penikmatnya. Meskipun menjadi sasaran kritik pedas dari media massa yang menyebut musik mereka sebagai music for the devil, album ini justru meraih kesuksesan gemilang dan mendapatkan tempat istimewa di hati penggemarnya. Kesuksesan tersebut tidak berlalu begitu saja. Mereka segera merilis album kedua, berjudul Paranoid, yang sekali lagi berhasil mengguncang panggung musik internasional. Karya ini memperkenalkan beberapa lagu yang kemudian menjadi legendaris, seperti pada lagu Iron Man, dan juga pada lagu berjudul War Pigs, yang merupakan kritikan sosial tajam terhadap perang dan ketidakadilan sosial, memberikan bobot dan makna yang melampaui sekadar musik menyeramkan, mempengaruhi dan menginspirasi banyak generasi penerus hingga saat ini. Selama dekade 1970-an, Black Sabbath menguasai panggung musik global sebagai salah satu pelopor genre heavy metal yang semakin diminati. Lagu-lagu inovatif dan konser yang memukau berhasil memikat hati dan jiwa para penggemar di seluruh dunia. Musik mereka menjadi simbol kebangkitan era baru dalam sejarah musik rock dan heavy metal, menjadi panutan bagi band-band lain yang ingin mengikuti jejak mereka. Namun, di balik gemerlap kesuksesan yang luar biasa, serta pujian dari berbagai media musik internasional, terdapat sisi gelap yang perlahan menggerogoti kekompakan dan soliditas internal band ini. Ketergantungan pada narkobing dan minuman tembok keras mulai menjadi permasalahan serius yang secara perlahan tetapi pasti merusak hubungan pribadi dan profesional di antara anggota band. Hal ini menciptakan ketegangan internal yang tidak dapat dihindari, menyebabkan miskomunikasi dan perpecahan yang akhirnya mengguncang fondasi mereka. Situasi ini mencapai puncaknya pada tahun 1979, ketika Ozzy Osbourne, vokalis karismatik sekaligus ikon dari band tersebut, secara resmi dipecat akibat kebiasaan destruktifnya yang tidak terkendali dan dianggap dapat membahayakan keberlanjutan band. Namun pada saat itu, banyak pengamat dan kritikus musik memperkirakan bahwa Black Sabbath akan berakhir seiring dengan keluarnya Ozzy, memprediksi kehancuran band yang selama ini telah lama berjaya dan menjadi inspirasi bagi banyak musisi. Namun, bertentangan dengan ekspektasi dan ramalan tersebut, Black Sabbath justru berhasil bangkit dengan suara baru dan penuh energi setelah merekrut vokalis baru, Ronnie James Dio. Melalui album klasik Heaven and Hell, Black Sabbath tidak hanya berhasil mempertahankan relevansi mereka di dunia musik yang terus berkembang, tetapi juga membuktikan kepada semua orang kemampuan mereka untuk berevolusi dan beradaptasi dengan perubahan. Dengan membawa teknik vokal yang lebih megah dan memukau, suara yang tiada tara, serta lirik-lirik yang memukau dan fantastis. Mereka berhasil menyalakan kembali api semangat kreatif dan memperluas basis penggemar mereka ke arah yang lebih luas lagi. Inovasi ini membantu mereka mendobrak batasan-batasan yang ada sebelumnya. Di bawah formasi baru ini, Black Sabbath menunjukkan pada dunia bahwa meskipun mengalami pergolakan internal dan tantangan yang sangat berat, mereka adalah kekuatan yang tidak dapat diremehkan dan memiliki kemampuan untuk terus berinovasi serta menciptakan karya yang ikonis yang terus menginspirasi generasi musisi yang akan datang.
Setelah melalui puluhan tahun yang diwarnai dengan perubahan formasi anggota, band, serta sejumlah reuni yang penuh muatan emosional bagi para penggemar, Black Sabbath akhirnya menggelar konser perpisahan yang spektakuler berjudul The End. Momen yang dinanti ini berlangsung pada tahun 2017 di kota kelahiran mereka yang bersejarah, Birmingham. Kota ini bukan hanya tempat lahir band legendaris tersebut, tetapi juga menjadi saksi perjalanan musik yang telah mempengaruhi generasi demi generasi penikmat musik rock di seluruh dunia. Meskipun kabar duka sempat menyelimuti hati para penggemar ketika vokalis legendaris Ozzy Osbourne meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2025 di usia 76 tahun, warisan musik yang ditinggalkannya tetap tak tergantikan dan abadi. Kepergiannya merupakan kehilangan besar, namun jejak artistik yang ditinggalkannya terus hidup dalam setiap nada yang pernah diciptakan. Black Sabbath bukan sekadar kelompok musik, mereka telah menjadi institusi ikonik dalam dunia musik, mengajarkan kepada dunia bahwa dari kegelapan industri dapat lahir sebuah bentuk seni yang mampu mengubah dan mendefinisikan ulang sejarah musik rock selamanya, serta menancapkan pengaruh yang mendalam dan abadi dalam industri musik global. Nama mereka terukir dalam sejarah sebagai pelopor, inovator, dan pemberontak yang tak kenal lelah. Membuka jalan bagi band-band lain, membentuk lanskap musik dengan visi artistik yang menentang batasan dan menciptakan suara yang menjadi dasar bagi banyak evolusi dalam dunia musik. Jadi, begitulah kisahnya, gengs. Nah, bila mana ada atau terdapat bagian penyampaian atau narasi yang kurang tepat, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya, gengs. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Dengan mensupport channel ini, tentunya juga sudah membantu saya dalam memberikan informasi seputar dunia musik, baik itu personil band, penyanyi, solo, ataupun berita-berita yang berhubungan dengan musik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam musik luar negeri dan musik Indonesia. Semoga musik Indonesia semakin berjaya. Amin. Hanya seputar musik.